Renungan hari Senin 2 Agustus 2021. Kamu harus memberi mereka makan. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan, bab 11 ayat 4b sampai 15, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Saudara-saudariku terkasih, satu perasaan yang muncul saat berjumpa dengan anak-anak yang datang dari tempat-tempat yang jauh untuk menghadiri suatu perayaan sekami adalah senang, kasihan, dan terharu. Mereka begitu antusias dan semangat. Mereka membutuhkan perhatian dan pelayanan. Mereka rindu untuk disapa dan diberi sesuatu yang bermanfaat. Makanan jasmani dan rohani, atau santapan rohani dan jasmani. Saudara-saudariku terkasih, rencana Yesus untuk menyingkir dan mengasingkan diri di tempat yang sunyi, beristirahat dan berkomunikasi dengan para murid dan Allah diketahui orang banyak. Orang banyak mengikuti dengan mengambil jalan darat, sehingga mereka tiba lebih dahulu di tempat yang mau dituju Yesus. Orang banyak tidak peduli dengan rencana Yesus untuk beristirahat sejenak dengan para muridnya. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan orang banyak saat itu mendesak, yakni kesembuhan dari berbagai penyakit dan kerinduan untuk mendengarkan sabda Yesus. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka harus tinggalkan rumah dan mengikuti Yesus. Kerinduan hati orang banyak untuk mengikuti Yesus diberi jawaban oleh Yesus dengan gerakan belas kasihannya. Apa yang dibuat oleh Yesus? Pertama, Ia menyembuhkan mereka. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus mengetahui kebutuhan yang dirindukan oleh orang banyak, yakni dilepaskan dari berbagai penyakit. Yesus menjadi dokter yang ampuh. Alat praktiknya adalah sabda dan uluran tangan atas mereka. Obat yang paling mujarab adalah sentuhan hatinya. Kedua, Ia memerintah para murid agar memberi makan kepada orang banyak. Situasi tempat yang sunyi, jauh dari perkampungan dan jumlah orang yang begitu banyak, 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi kecemasan bagi para murid. Maka mereka mendekati Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa terdekat." Jawabannya adalah, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus menuntut para muridnya agar berinisiatif memberi makan kepada orang banyak. Yesus menuntut para murid agar memberikan apa yang ada pada mereka, dipersembahkan kepada orang banyak. Para murid memberi apa yang mereka miliki. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang, dan masih ada sisa 12 bakul. Mujizat pergandaan roti ini terjadi karena persembahan ikhlas dari para muridnya, dan Yesus memohon kelimpahan berkat dari Allah Bapanya. Ia tidak bekerja sendirian. Ia berkomunikasi dengan para murid dan Bapa dalam mewujudkan keselamatan bagi manusia.
Saudara-saudariku terkasih, gerakan belas kasihan Yesus melibatkan para murid dalam peristiwa memberi makan kepada orang banyak, menjadi contoh bagi kita agar kita juga memiliki hati yang berbelas kasih untuk memberi makan kepada mereka yang miskin, mendoakan dan mengunjungi orang-orang sakit, dan memberi perhatian kepada mereka yang berkekurangan. Situasi COVID-19 menuntut gerakan belas kasihan kita semua. Yesus berkata kepada kita, kamu harus memberi perhatian untuk COVID-19. Gerakan belas kasihan bisa mendatangkan peristiwa besar dan ajaib, karena kuasa ilahi bekerja di dalamnya. Mari kita berbelas kasihan.